Halo Sobat Hukum, kami dari kelompok 1 ingin mempraktekkan praktek mediasi perselisihan antar warga. Perkenalkan, saya Gondi, saya sebagai Jayanto. Saya Syam, saya sebagai Darmanto. Saya Syafi Marif sebagai Hermanto. Saya Erlangga sebagai Andito. Saya Devinta sebagai Bu Rini. Saya Dian sebagai Lina. Saya Umu sebagai Ibu Sari. Cekidot. Tonton sampai habis ya. Pak Jaya, ini ada lahan kosong bisa dimanfaatkan buat nanam sayuran atau buah-buahan buat kebutuhan sehari-hari. Gimana Pak Jaya? Setuju nggak? Setuju. Karena lahan kosong ini memang lebih baik dijadikan kebun. Iya. Dan hasil dari kebun itu ya untuk masyarakat desa itu sendiri, desa kita sendiri. Ini pada ngobrolin apa sih? Pak, seru banget. Ini kan ada lahan kosong, kita bisa memanfaatkan buat menanam sayuran, buah-buahan untuk kebutuhan sehari-hari. Buat lahan kosong. Iya. Tapi anak muda itu juga butuh lahan ini, Pak Jaya. Ya, tapi memang anak muda juga butuh buat apa? Karena kita kan mau dijadikan kebun ya untuk masyarakat. Iya, kita. lebih bermanfaat juga. Gini Pak Jaya, anak muda juga butuh lahan ini untuk lapangan olahraga. Yang pertama, untuk menanamkan bibit-bibit muda yang mempunyai potensi olahraga. Nah, yang kedua, dapat memberhentikan potensi yang nyangkruk atau duduk-duduk santai. Nah, kalau misalkan ada lapangan olahraga kan bisa dimanfaatkan gitu. Jadi dari anak muda meminta lahan kosong ini untuk dijadikan lapangan olahraga. Betul Pak Jaya. Lapangan olahraga. Kebun lebih bermanfaat untuk masyarakat desa kita. Kita bisa menanam sayur, menanam cabai, tomat, dan lain-lain. Hasilnya buat siapa? Anak muda juga pasti dapat hasilnya. Lebih baik jadikan kebun. Sebentar Pak Jaya, jangan hanya memikirkan untuk orang tua saja Pak Jaya. Kita juga butuh untuk lahan ini bisa dijadikan untuk olahraga. Loh, kamu itu masih kecil, kamu nggak tahu apa-apa tentang ini. Karena yang pasti saya setuju dibuatkan kebun daripada olahraga. Nanti yang menikmati hanya anak-anak muda. Tapi mohon maaf Pak Jaya, walaupun saya masih kecil, saya juga termasuk warga desa sini loh Pak Jaya. Pendapat saya juga harus didengarkan. Tapi kamu juga harus tetap mementingkan apa yang dibutuhkan masyarakat desa ini. Loh, jangan seperti itu Pak Jaya. Karena harga pangan itu semakin naik, jadi kita harus buat kebun untuk hasilnya buat kita sendiri. Sudah, jangan saling serang. Kita cari solusi bersama ya. Lagi pada ngapain nih rame-rame? Jadi gini Pak RT, kita punya lahan kosong, dan lahan kosong ini mau kita jadikan sebagai kebun buat berkebun dan hasilnya Pak RT, untuk anak-anak masyarakat muda desa juga ini. butuh lahan ini untuk sarana olahraga. Yang pertama untuk apa? Yang pertama untuk sarana bibit-bibit potensi anak muda di desa ini. Yang kedua, menghilangkan rasa-rasa nongkrong atau yang nggak jelas biar memanfaatkan lahan ini untuk olahraga. Gitu Pak RT. Ya lebih baik buat kebun saja Pak RT. Kan bisa menanam sayuran, buah-buahan. Kita juga sebagai ibu-ibu juga butuh. Tapi Pak RT, anak muda itu juga penting. Jadi harus mempertimbangkan untuk pendapat dari anak muda itu sendiri Pak RT. Jangan hanya mempertimbangkan dari pendapat orang tua saja loh. Cukup. Bagaimana kalau sebaiknya kita musyawarahkan bersama dan nanti saya panggilkan mediator dari kecamatan. Boleh. Ya boleh, saya setuju Pak RT. Saya juga setuju Pak RT. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu, ada yang bisa dibantu? Ada Pak, saya mau mendaftarkan perkara mediasi. Oh ya silahkan, boleh saya cek dulu ya berkasnya ya. Iya. Oh baik, nanti untuk kabar selanjutnya kami hubungin Bapak aja ya. Siap. Supaya biar prosesnya lebih cepat. Siap Pak. Oke, silakan bisa kembali. Iya, makasih Pak.
Silakan masuk. Silakan untuk hadirin bisa menempati tempat masing-masing. Bisa duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Hermanto selaku mediator dari kantor kecamatan. Untuk lebih saling akrab dan mengenal, silakan para pihak bisa saling memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya Jayanto, saya sebagai warga biasa. Saya ini sebagai anggota PKK. Saya Termanto sebagai ketua RT. Saya Disari sebagai perwakilan perangkat desa. Saya Lina sebagai Karang Taruna di Desa Pesona. Saya Andito sebagai anggota Karang Taruna Desa Pesona. Oke, baik. Setelah semuanya saling mengenal dan supaya permasalahan ini bisa tergambarkan dengan jelas untuk para pihak, silakan untuk menjelaskan ulang permasalahan yang terjadi yang ada di Desa Pesona. Baik, saya di sini mendapat laporan dari Pak RT bahwasanya di Desa Pesona ini terdapat lahan kosong. Nah, di sini terdapat perselisihan antara warga sekitar dan pemuda Karang Taruna. Warga sekitar menginginkan kalau lahan kosong tersebut dijadikan sebagai perkebunan, sedangkan pemuda Karang Taruna itu menginginkan kalau lahan kosongnya dijadikan sebagai lapangan. Gitu Pak Herman. Baik, jadi untuk permasalahan di Desa Pesona itu ada sebuah lahan kosong yang menjadi perdebatan antara pihak pemuda Karang Taruna dan juga warga sekitar. Yang intinya tanah tersebut dari pihak warga sekitar menginginkan dijadikan sebagai lahan perkebunan, sedangkan dari pihak pemuda ingin dijadikan sebagai lapangan olahraga seperti itu. Bagaimana tanggapan dari warga desa? Baik, saya sebagai warga desa menginginkan bahwa lahan kosong tersebut dijadikan perkebunan. Karena apa? Karena mengingat harga sayuran dan bahan pangan yang lain sudah naik, jadi kita manfaatkan lahan kosong tersebut sebagai perkebunan supaya apa? Supaya hasil panen dari perkebunan tersebut bisa dibagikan atau dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Oke, baik. Jadi dari pihak warga desa khususnya Pak Jayanto itu menginginkan lahan tersebut dijadikan perkebunan dengan alasan bahwa harga pangan itu semakin naik sehingga menjadikan lahan itu lebih efisien digunakan sebagai perkebunan. Apakah ada tanggapan dari pihak pemuda? Baik Pak Herman, saya dari anggota Karang Taruna Desa Pesona sangat tidak setuju. Saya setuju lahan tersebut dijadikan lapangan olahraga. Saya berpendapat begitu bukan tanpa alasan. Yang pertama, saya melihat banyak potensi-potensi pemuda di sini memiliki potensi olahraga. Nah, misalkan lahan tersebut dijadikan lapangan olahraga, dapat mengembangkan potensi-potensi pemuda tersebut. Kalau misalkan pemuda-pemuda itu berhasil mendapatkan prestasi, nah yang terkenal kan dari desa kami, itu Pak Herman. Oke, baik. Jadi dari pihak pemuda sendiri itu memiliki alasan tersendiri mengapa lahan tersebut ingin dijadikan sebagai lapangan olahraga, karena melihat dari potensi anak muda yang ada itu sangat besar. Bagaimana tanggapan dari warga desa? Saya tetap tidak setuju Pak, karena nanti Bu. Sebentar, jangan memotong pembicaraan orang lain, tidak baik. Pak. Silakan Ibu. Ya, saya tetap tidak setuju karena itu apabila lahan itu dijadikan perkebunan, kita itu bisa memanfaatkan untuk menanam sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya ya Pak. Untuk itu kita juga bisa berbagi sesama warga gitu. Oke, jadi selain alasan untuk menghemat biaya, dari warga sekitar juga
tujuan untuk menjadikan hasil panen dari kebun tersebut agar dibagikan ke warga seperti itu. Apakah ada tanggapan dari pemuda? Jadi seperti ini Pak. Ya. Kalau mungkin dari warga sekitar juga harus dipertimbangkan lagi untuk pemikirannya, karena kita juga termasuk bagian dari warga sini. Pemuda itu juga harus didengar pendapatnya, karena lapangan itu juga sangat penting Pak. Jadi tidak harus memikirkan hal yang pokok saja, itu juga penting dan bagus untuk aktivitas pemuda di Desa Pesona ini. Oke, baik. Jadi setelah saya mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak antara pemuda dan juga warga sekitar, bahwasanya lahan kosong tersebut ingin dijadikan lapangan dan juga perkebunan itu dengan alasan masing-masing. Nah, saya ingin menawarkan bagaimana jika lahan tersebut dijadikan dua bagian, yaitu satu bagian untuk perkebunan dan satu bagian untuk lapangan olahraga seperti itu. Apakah setuju? Setuju. Baik, saya setuju. Iya, apalagi lahan kosong tersebut cukup luas, jadi bisa dijadikan perkebunan sekaligus lapangan olahraga. Baik, atas tanggapan dari perangkat desa bahwasanya setuju jika lahan itu dijadikan dua bagian, yaitu sebagai lapangan dan juga sebagai perkebunan. Bagaimana tanggapan dari kedua belah pihak? Saya setuju ya. Saya tidak setuju, Pak Irwan. Karena apa? Karena lapangan yang dijadikan dua bagian itu kurang maksimal. Yang itu yang pertama. Yang kedua yaitu biaya anggaran pembangunan dua infrastruktur tersebut pasti akan memakan biaya yang sangat besar. Apakah biaya tersebut bisa ditanggung oleh pihak desa atau menarik investor swasta? Begitu Pak. Oke. Baik, jadi dari tanggapan pemuda mereka kurang setuju karena melihat dari efisiensi anggaran itu bagaimana? Apakah bisa didapat dari investor atau bagaimana? Silakan dari perangkat desa bisa menjelaskan lebih lanjut. Oke, kami dari perangkat desa siap mendanai untuk pembangunan lapangan olahraga ini dan untuk perkebunan. Oke, baik. Jadi atas tanggapan dari perangkat desa bahwasanya mereka setuju jika lahan itu dibagi menjadi dua, yaitu sebagai lapangan dan juga perkebunan, dan dengan anggaran untuk pembangunannya akan ditanggung dari pihak perangkat desa seperti itu. Bagaimana kedua belah pihak, apakah bisa menyetujui? Ya, saya setuju. Oke, baik. Baik, berdasarkan kesimpulan tadi yang saya sampaikan, untuk mencegah terjadinya konflik dan memperkuat kesepakatan, saya akan membuat sebuah surat perjanjian, dimohon untuk para pihak saling menandatangani. Silakan. Oke, untuk surat perjanjian telah ditandatangani semua. Dengan diakhirinya tanda tangan ini, semoga di desa kalian semakin terjadi kerukunan, saling bantu-bantu dan juga saling menghargai satu sama lain menjadi lebih baik lagi. Untuk itu, saya selaku mediator memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya di dalam membantu menyelesaikan masalah terdapat tutur kata yang kurang berkenan, dan selebihnya nanti bisa dimusyawarahkan lebih lanjut antara pihak terkait dan juga perangkat desa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.